Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana ila ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, teman-teman sekalian, yang saya hormati juga kepada pengurus serta jajaran Majelis Taklim dan juga guru-guru yang ada di majelis ini. Tema kita pada hari ini insya Allah mahabbah, di mana teman-teman sekalian perihal mahabbah ini banyak sekali ya. Di antara salah satunya adalah mahabbatullahi azza wa jalla, kecintaannya Allah kepada hambanya. Mohon maaf, ini sangat ramai sekali di rumah saya. Kecintaannya Allah kepada hambanya. Perihal mahabbah, terlebih mahabbahnya Allah kepada hambanya, begitupun juga sebaliknya, mahabbahnya seorang hamba kepada Allah. Ini adalah suatu hasil dari hamba cintanya kepada Allah. Karena nggak mungkin Allah mencintai kita tanpa kita juga mencintai Allah. Ataupun bisa aja Allah cinta kita tapi kita yang nggak cinta sama Allah. Yang pada akhirnya apa? Membuat Allah itu pun enggan untuk mencintai kita. Tidak mencintai kepada kita. Ada dalam hadis ya, riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW, tidaklah beriman seorang hamba sampai dia mencintai melebihi cintanya kepada orang tuanya, anaknya, dan juga manusia seluruhnya. Dalam arti di sini salih-salih aku semua, ketika kita mencintai kekasihnya Allah, mencintai suatu hal yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan mencintai kita. Ketika kita mencintai kekasihnya Nabi Muhammad SAW, cinta kepada Rasulullah SAW, Allah akan lebih membalas cintanya kita. Ketika kita bersolawat 1 kali kepada Rasul, maka Allah akan bersolawat kepada kita sebanyak 10 kali. Ketika kita memberikan cinta kita kepada Rasul, maka Allah pun akan memberikan cintanya kepada kita. Cinta kepada Rasulullah SAW bukan mengagung-agungkan yang secara berlebihan kepada diri beliau.
Teman-teman sekalian, kita ini emang menghormati dan juga mencintai beliau, tapi tidak sampai pada derajatnya Tuhan sebagaimana yang diberikan, ya. Sebagaimana yang diberikan oleh Allah, ya. Terlebihnya daripada aliran-aliran yang lain, banyaknya aliran-aliran yang sesat, tasawuf, syiah, dan juga banyak lagi. Kita mungkin mengikuti ajaran Rasulullah. Sebagai apa? Sebagai bukti cintanya kita kepada beliau. Bahkan bukti cintanya kita kepada Allah. Dengan cara apa? Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasihnya Allah. Ya kan? Dalam Quran Surah Al-Imran, ayat 31 yang berbunyi, katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan juga mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ketika kamu menyayangi sesuatu, menyayangi seseorang, ya, jangan bangga dulu. Di sana Allah lebih menyayangi kamu, ya kan? Allah lebih menjaga kamu. Makanya kan, ketika kamu menjaga Allah, ketika kamu mencintai Allah, Allah akan menjagamu dan juga mencintaimu lebih daripada apa yang kamu cintai. Makanya sekali-sekali aku semua, teman-teman sekalian, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja lebih utama kita cintai daripada diri kita, apalagi Allah Taala. Iya enggak? Iya dong. Ya kan? Apalagi Allah Taala. Tentu lebih utama kita cintai daripada diri kita sendiri dan daripada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Sekarang coba kita lihat, gimana perbandingan cintanya Allah kepada kita dan juga cintanya kita kepada Allah. Lebih besar mana? Mungkin saja kita lebih mencintai Allah, tapi ternyata Allah lebih mencintai kita. Mungkin kita lebih menyayangi ataupun menjaga Allah, Allah mungkin lebih daripada itu. Allah lebih menjaga dan juga menyayangi kita. Cintanya Allah kepada kita itu selalu menginginkan sesuatu lah ya. Baik kita menginginkan keselamatan, mendapatkan suatu keberkahan, rahmatnya, bukan untuk dirinya sebenarnya. Jadi Allah ini, cinta kita bukan kepada Allah. Bukan Allah punya kepentingan kepada kita, tapi kita lah yang punya kepentingan sama Allah. Beda dengan kita. Kalau cinta kepada Allah kita punya kepentingan untuk diri kita, bahkan kita cinta kepada manusia pun juga ada kepentingannya. Ya contohnya aja, ya kan? Kamu mencintai seseorang, kamu mencintai pasanganmu sendiri, alasannya apa? Sudah pasti ada tujuannya di sana. Entah itu untuk membangun suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena Allah juga. Tujuannya apa? Ya pernikahan. Gak mungkin dong. Kalau nggak karena gitu, ya tujuannya apa? Ibadah. Ibadah selamanya. Gitu kan? Sama. Ketika orang hanya mencintai dirinya saja, mencintai Allah untuk dirinya saja, dia akan datang bersujud kepada Allah untuk meminta sesuatu. Seperti tadi, rahmatnya, keberkahannya, dan juga sesuatu hal yang mungkin dia bisa dapat. Di sana ya kan? Gitu ya. Contoh lainnya kita punya guru. Kita cinta kepada masyayikh kita cinta kepada zuriatnya Nabi, kita cinta kepada keluarga dan juga saudara-saudara kita. Contohnya kita cinta kepada masyayikh kita. Ya karena apa? Karena ada kepentingannya di sana. Kepentingannya apa? Ya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk mendapatkan cintanya mereka. Dan mendapatkan cinta para masyayikh kita, para ulama kita, para habaib kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, bahkan teman-teman kita. Dan
agar kita bisa mendapatkan manfaat dari mereka, agar kita bisa mendapatkan atau memperutuhkan tali persilaturahmi yang di sana. Eratnya itu dengan segala cintanya kita. Tapi Allah Ta'ala ini, teman-teman sekalian, cinta kepada kita itu untuk kepentingan diri kita. Maka Allah bilang di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 54, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar daripada agamanya, maka kalau Allah akan mendatangkan suatu kaum, di mana kaum ini dia lebih mencintai mereka dan juga mereka pun mencintainya. Bersikap lemah lembutlah terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keraslah terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah, yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada siapapun yang dia hendaki. Dan Allah maha luas, maha memberi, dan juga maha mengetahui. Jadi saling-saling aku semua, kalau kita mencintai Allah, membesarkan mahabbah kita kepada Allah, lebih mengutamakan mahabbah kita kepada Allah daripada makhluknya Allah, lebihnya kepada hambanya Allah yang lebih kita cintai juga, ya kan? Lebih utamanya kita dalam menggapai ridha Allah, lebih gampang kita. Dan ada pun juga sifat-sifat mulia yang Allah tanamkan kepada orang-orang yang cinta, kepada orang-orang yang Allah cintai juga. Makanya kita nih sebagai hambanya Allah pun juga harus bisa mendeteksi, harus bisa menilai apakah Allah juga mencintai kita, atau udahkah Allah mencintai kita. Gimana sih caranya nilai ini gitu kan? Gimana sih caranya kita tahu kalau Allah ini udah cinta sama kita? Gimana? Gimana caranya? Ada yang bisa tahu? Komen aja tuh. Kalau dibuka kolom komentar ya. Nanti saya baca. Gimana cara kita untuk mendeteksi atau melihat apakah Allah itu mencintai kita? Udah belum Allah tanamkan tanda-tanda itu sama kita? Cintanya kepada orang-orang yang mukmin, rendah hati kepada orang mukmin, tegas terhadap orang-orang yang kafir, yang mau berjihad di jalannya Allah, cintanya di jalan jihad, dan orang-orang yang lainnya. Dan banyak lagi ciri-cirinya di sana. Teman-teman sekalian, makanya kan kalau kita mencintai sesuatu secara berlebihan, itu tidak diperbolehkan. Mencintai sesuatu secara berlebihan lebih daripada cintanya kita terhadap Allah, maka suatu celaka bagi kita. Kecelakaan bagi kita, sebuah keliru. Kan? Karena kita, ya, pada manusia itu selalu ada kepentingannya. Bahkan bisa aja hari ini, besok, tahun depan, atau tahun depannya lagi, atau ya jauh-jauh lah gitu kan. Kenapa? Mungkin aja karena hari ini kita berperangkat atau status sosial kita tinggi, atau juga mungkin rasa-rasa yang teramat banyak gitu kan, itu bisa aja semuanya hilang. Ketika cinta kita hilang terhadap Allah, maka hilang juga yang lainnya. Ya, hilang semua itu. Makanya nih, kenapa kita tidak diperbolehkan mencintai secara berlebih-lebihan daripada kita melebihi cintanya kita kepada Allah? Lihat aja. Contohnya, kalau kita mencintai barang, misalnya Tupperware emak lah, kita cintai ya. Emak juga begitu cinta sama Tupperware-nya. Gak boleh lecet, gak boleh terbanting bontang-banting sebagainya. Saking cintanya itu sama Tupperware, dielus-elus, dimandiin, ya kan, disayang-sayang, dieman-eman, gak boleh ada yang pegang kecuali emak.
Gak boleh hilang, gak boleh lecet sekalian gitu. Sekali yang Allah kasih yang bagus, malah gitu kan lupa sama yang kasih. Ya udah aja, Allah kirimin anaknya, dibawanya itu ke sekolah, entah itu anaknya lupa, dia bawa tupperware emaknya di sekolah, sampai pulang dia bawa dirinya sendiri, itu tupperware ketinggalan di sekolah, sedangkan anaknya udah nyampe di sekolah, tupperware-nya masih aja di sekolah di sana, itu diambil sama siapa gitu, hilang udah, sampai besoknya balik lagi tuh udah nggak ada. Jangan mencintai sesuatu yang berlebihan, karena belum tentu itu akan menjadi milikmu. Cintailah Allah secara berlebihan, maka semua yang kamu inginkan pun akan menjadi milikmu. Ikhtiar caranya, berdoa, berpasrah diri, ya kan? Janganlah sampai Allah ini menguji kita daripada apa yang kita cintai. Jangan. Karena saling-saling aku semua teman-teman sekalian, ketika Allah ta'amul kepada kita, diturunkannya kalam dan juga wahyunya diutusnya Rasulullah SAW agar kita mendapatkan suatu keuntungan yang besar, derajat yang tinggi, ya kan? Bayangin aja, di antara contohnya cinta Allah kepada kita adalah salah satu apa ya? Ada satu contoh, misalnya kita bersedekah, kita sedekahnya 1.000, nanti Allah kasihnya kita 10.000. Ketika kita memberikan suatu kebaikan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan suatu kebaikan kepada kita. Orang yang kita bantu, orang yang kita baik, itu akan berbalik baik kepada kita. Belum lagi plus hadiahnya dari Allah. Masya Allah. Ya, itu adalah bukti cintanya Allah kepada kita. Tapi kadang kita yang nggak sadar. Kita yang nggak sadar hal itu. Kita yang nggak pernah bersyukur. Nggak tahu diri kita. Seolah-olah kita lupa nikmat cintanya Allah, bukti cintanya Allah tuh kita lupa, kita gak sadari. Sampai ya sudah, salah aja ngeluh. Allah ini gak sayang sama saya, buktinya gak ngabulin doa saya. Bukan gitu, Maimunah. Allah tidak mengabulkan doamu, mungkin saja Allah ingin memberikan kamu suatu kebaikan yang lebih daripada apa yang kamu doakan, apa yang kamu panjatkan kepada Allah. Makanya disalih-salih aku semua. Jika kamu menjaga Allah, Allah akan menjaga kamu lebih daripada penjagaannya, ya kan? Tapi keburukan satu Allah akan balas dengan satu dosa. Kemudian keburukan itu gampang sekali Allah menghapusnya. Ya tentu saja dengan hambanya yang bertaubat. Bukti cintanya Allah. Bahkan sekalipun kamu berdosa, sekalipun kamu melakukan maksiat, sekalipun kamu melakukan suatu hal yang Allah larang, sampai membuat Allah murka, tapi ketika itu Allah buktikan rasa cintanya terhadap hambanya dengan menghapus dosanya. Dengan cara bertaubatlah kepada Allah. Karena perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Ini dalam Quran surat Al-Hud ayat 114. Begitu bunyinya tadi. Perbuatan-perbuatan yang baik bisa menghapuskan segala kesalahan yang kecil ataupun besar. Itu peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Sekecil apapun perbuatan kita, jangan selalu menggampangkan, meremehkan ya. Dikit-dikit bisa menjadi bukit. Makanya nabung dikit bisa menjadi bukit. Begitu juga dosa,
baik dosa ataupun perbuatan yang baik. Walaupun kita lakukan sedikit demi sedikit, tapi ketika kita remehkan, kita gampangkan suatu dosa, ya, maka sekali kamu meremehkan itu dosanya sudah menjadi besar sekali. Tapi beda halnya ketika kita melakukan suatu kebaikan. Kita melakukan suatu kebaikan satu kali saja, Allah membalasnya beribu-ribu kali. Memberikan kita berganda. Berganda daripada keriduannya, rahmatnya, rezeki, dan juga kasih sayang yang lainnya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan secara otomatis itu juga bisa menghapus dosa kita. Keburukannya kita tanpa kita minta juga. Apalagi kalau kita minta sama Allah, kita bermunajat, istighfar. Tentu lebih hebat lagi kan? Lebih gampang lagi di sana. Karena balik lagi, Habbatullahi Azza wa Jalla. Kecintaannya Allah kepada hambanya. Bisa nggak kita mencintai Allah juga? Teman-teman sekalian, mohon maaf ya, saya lagi kurang sehat jadi sedikit terganggu. Baik, teman-teman sekalian, Allah menciptakan kita ini bukan untuk dirinya. Karena Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah. Allah menciptakan segala sesuatu di dunia dan juga di akhirat ya untuk diri kita, untuk kamu semua, untuk kalian, untuk teman-teman semua yang ada di sini. Kebaikan dunia tidak terhitung. Seharusnya kita membalasnya. Tapi Allah menciptakan suatu kebaikan di dunia dan juga di akhirat ya untuk kita. Tidak ada lagi. Ya. Makanya ketika kita menanamkan rasa mahabbah kita kepada Allah, mengutamakan mahabbah kita kepada Allah, otomatis ketika mahabbah itu lebih tinggi lagi, ya, tanpa sadar pun juga kita akan menjauhi semua larangan Allah dan juga melaksanakan perintah Allah. Karena saking cintanya kita kepada Allah untuk mendekati maksiat saja tuh kita gak rela. Jijik kita. Ya, mendekatinya saja udah jijik, apalagi sudah mendekatinya. Apalagi sudah melakukannya. Gitu ya. Ketika cinta kita tertanam sedikit terus menjadi lebih banyak gitu kan. Bayangin aja, satu kali kita tanamkan rasa cinta kepada Allah, 1000 kali kita dicintai oleh Allah. Bagaimana ketika kita selalu mencintai Allah dalam setiap detiknya kita, detak jantungnya kita. Masya Allah, gak terbayang itu. Makanya teman-teman sekalian, tentunya kita juga harus sadar diri. Buat apa? Buat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridhonya Allah. Sekuat apapun kita, ya, harus sadar diri, ikhtiar kita. Jangan sampai goyah hanya karena hal yang bisa merusak cintanya kita kepada Allah. Apa aja yang Allah ridhoi kita cari, apa aja Allah yang suka ya kita laksanakan. Apa yang Allah larang ya kita jauhi juga. Dan kejar aja apa yang Allah senangi gitu kan. Begitu juga sebaliknya, apa yang Allah murkai ya kita jauhin. Apa yang Allah tidak sukai ya kita jauhin. Kita hindari. Jangan sampai sebaliknya kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Jangan sampai kan dunia ini cuma sebentar, akhirat itu selamanya. Jangan buang-buang waktu kamu buat lebih mengejar sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Oke, dunia ini memang bermanfaat. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk kita lebih bertakwa lagi, untuk kita mencari bekal kita untuk di akhirat. Jadi ada saja seperti itu.
Makanya kan ada syair ya. Iza kaburatin nufusun tabi'ati. Manusia itu kalau udah punya cita-cita yang besar, yang badannya itu susah buat ngikutinnya. Ya kan? Kadang ada juga itu goyah-goyahannya. Jadi cintanya Allah itu ya dengan secara sepenuh hati. Cari keriduannya sekuat usahanya kita. Ya kan? Sebesar ikhtiarnya kita. Itu yang harus kita lakuin ya gitu. Gak ada lagi kita tidur banyak-banyak. Makanya orang yang tidur banyak-banyak ini kebanyakan orang-orang yang tidak sukses. Kenapa tidak sukses? Kenapa saya bilang tidak sukses? Karena dia lebih mengutamakan kenikmatan dunianya. Tidur itu kan nikmat sekali. Apalagi kalau udah di kasur, nikmat banget. Dikasih AC, dingin-dingin. Ya kan? Apalagi ditemani sama Netflix atau apa gitu. PW dia. Kalau udah PW, ya udah. Buat bangun aja tuh susahnya minta ampun. Buat ngelakuin ibadah juga susahnya minta ampun karena kiri kanan atas bawah itu setan udah menuhin dia. Udah terhasut dia. Makanya kan orang yang betul-betul mencintai Allah ini tidurnya justru lebih sedikit. Karena setiap detiknya, setiap waktunya itu dia selalu menyebut Allah. Dia selalu mengingat Allah. Dia selalu menunjukkan cintanya kepada Allah. Dibangunlah dia malam hari. Mintalah dia. Dekatilah Allah. Dan orang yang mencintai Allah ini ya lebih sedikit tidurnya. Karena mengingat Allah. Karena menyibukkan diri untuk menggapai cintanya Allah. Untuk menggapai keriduannya Allah. Gitu. Kalau Allah panggil, langsung dia nyamper. Bahkan nggak Allah panggil pun juga nyamper. Itu bukti cintanya kita. Jadi juga, kenapa ya? Banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kemudahan daripada apa yang dia lakukan. Daripada apa yang dia inginkan juga. Harapan-harapannya. Ada si Fulana dan juga si Fulan yang hobinya ini baca Quran. Pengen ngafalin Quran. Ada juga yang pengen lancar bahasa Arabnya. Padahal kan sebenarnya gampang, tapi mereka ini susah banget buat ngelakuin itu, buat gapai itu semua tuh susah banget. Kenapa? Kenapa kok susah buat mereka? Ya karena kebanyakan manusia ini nggak mencari ridhonya Allah. Dia cuman hanya mengejar apa ya sesuatunya, tapi tidak dengan keriduan Allah. Ya gini juga dalam hal rezeki. Kita cari rezeki ke sana ke sini, padahal rezekinya udah ada di depan mata kita. Tapi kok susah ya? Tapi kok susah saya gapai di rezeki? Contohnya, ada barang di warung. Kita udah mau ngambil di barang nih, yang ada di warung itu udah ada. Ya, tunggulah, gitu kan? Kadang-kala ketika kita melakukan sesuatu tanpa keriduan Allah, tanpa cinta Allah, atau tanpa niat karena Allah, kan? Kadang yang kita tuju ini selalu berbelok-belok. Padahal yang dituju itu ada di depan mata kita. Tapi itulah cara Allah untuk menguji kita. Ya, dibelok-belokinnya kita. Udah nyampe warung, barangnya ada di warung, yang mau dibelinya ada di situ di depan mata. Kadang Allah menguji, ya entah itu uangnya ketinggalan lah di rumah, uangnya hilang lah,
gitu kan? Itu juga sama. Ketika kita menghafal Al-Quran, ya, bukan niatnya karena Allah, bukan karena suatu kecintaan kepada Allah, dan juga kecintaan terhadap apa yang kita tuju, tidak mencari keridhaan Allah, maka terasa susah. Jangankan untuk menghafal, untuk melafazkannya saja susah. Ya, makanya salih-salih aku semua, kenapa kita diharuskan berniat sebelum melakukan sesuatu? Ya karena ini. Niatnya kita melakukan sesuatu karena Allah itu agar supaya Allah memberikan suatu keriduannya terhadap kita, sehingga ketika sudah Allah berikan suatu keriduan terhadap kepada hamba-Nya untuk melakukan sesuatu hal, maka yang dilakukannya pun akan gampang. Gampang dia untuk capai finishnya itu. Tidak susah-susah. Ya. Tapi ada dua hal. Allah menggampangkan manusia untuk mencapai targetnya itu, terkadang itu adalah sebuah ujian juga. Kamu udah nyampe target kamu nih, udah bersyukur ya. Kamu bisa bersyukur nggak? Kamu bisa menjaga nggak? Dan yang lain-lainnya. Dan juga Allah mempersulit orang yang berusaha itu sebagaimana untuk menguji hambanya juga. Kamu sabar nggak buat gapai ini semua? Kamu ikhlas nggak? Kamu tahan nggak untuk memohon kepadaku? Kan gitu. Caranya Allah itu banyak sekali macamnya. Biar manusia itu meningkatkan lagi mahabbahnya kepadanya. Banyak banget. Ya kan? Kalau Allah senang, pastinya juga Allah akan memberikan sesuatu kepada kita. Baik itu rezeki, baik itu suatu kemudahan, keridhaan, ataupun cintanya. Ya tinggal kita selaku hambanya ini nih yang gak tahu diri, ya, ya Barto. Karena kan kadang skenario-nya Allah itu cuma Allah yang tahu. Kita nggak tahu, kita bisa berencana sekarang, planningnya kita tuh banyak banget. Buat sekarang atau buat tahun depan atau tahun depannya lagi, planningnya tuh banyak banget. Tapi pernah nggak kita di setiap planningnya kita ini kita niatkan kepada Allah? Kita niatkan untuk kebaikan. Pernah nggak? Coba direnungi lagi. Mungkin aja kamu ingin sesuatu tapi kamu lupa niat sama Allah. Ya, intinya kita cari ridhonya Allah. Kalau kita mati nanti pun juga, insya Allah mati dalam keridhoannya Allah. Ketika kita terus saja meninggikan mahabbah kita kepada Allah, kita tidak akan takut. Karena selama perjalanan kita, selama kehidupan ataupun sisa hidup kita sekarang nih, ataupun bisa saja saya habis ini mati, atau kalian, atau siapapun, terus kalian ini selalu menyebut nama Allah, meninggikan mahabbahmu terhadap Allah, maka insya Allah kamu mati dalam keridhaan Allah. Insya Allah. Makanya kan, apa ya, sebenarnya tuh sesuatu yang ada di kita itu semuanya gampang-gampang banget. Kita lupa niat aja tuh Allah gampangkan. Kita masih bermaksiat, masih melakukan dosa saja itu terasanya gampang banget. Gimana kalau kita menghebatkan suatu mahabbahnya kita kepada Allah? Mungkin memang ada lika-likunya, tapi nikmatnya terasa. Atau lebih terasa di sana ya. Bahkan sebelum kita minta saja, Allah akan sudah memberikan kita. Apapun itu. Ketika kita pandai menjaga mahabbah kita kepada Allah, Allah akan sangat menggampangkan sesuatu hal yang kita inginkan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita menurunkan mahabbah kita, ya, atau bahkan tidak lagi kita menanamkan mahabbah di hati kita, jangan harap kamu dipermudah oleh Allah. Mungkin saja memang dipermudah, tapi janganlah kamu berbangga diri, janganlah kamu bersenang-senang atas apa yang kamu dapatkan selama cipta kamu turun kepada Allah. Itu mungkin saja suatu musibah bagi kamu.
Teman-teman sekalian, Allah ini tuh gak akan pernah merasa sibuk karena banyaknya orang-orang yang memohon. Gak akan pernah sibuk. Allah juga gak akan pernah ngerasa jenuh kok kalau kita selalu minta sama Allah. Begitu juga sebaliknya, ya. Allah malah lebih mencintai orang-orang yang meminta, memohon, bahkan mengangkat dua tangan menghadap kepada Allah, yang berdoa kepada Allah. Apapun itu kesusahannya yang kita dapatkan di dunia ini, kita adukan kepada Allah. Karena Allah lebih senang kalau kita kayak itu. Kalau dia minta itu, dimintain, bahkan marah atau kalau dia lagi apa namanya, nggak kita minta itu juga Allah kasih. Allah itu malu sama kita dari sisi yang kita tidak malu kepada dia. Itu kadang-kadang. Gimana Allah malu dalam apa ya? Ya malu aja. Kenapa kok hambaku ini gak pernah minta sama aku gitu kan? Allah malu kepada hambanya yang mengangkat tangan meminta sesuatu sebelum hambanya turun. Apa? Hambanya turunkan dan juga nggak dikabulkan. Malu sebenarnya. Ada dalam hadis apa ya? Saya lupa ya Allah. Cuman kadang ya pengkabulannya Allah itu macam-macam. Nggak melulu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Bukan dengan apa yang kita inginkan. Ada yang langsung juga, ada juga yang sampai sekarang pun juga Allah belum kabulkan doanya. Sampai di akhirat pun, atau bahkan sampai daripada terhindarnya, daripada hasil-hasil yang buruk. Allah belum kabulkan. Karena Allah lebih tahu apa yang kamu butuhkan daripada apa yang kamu mohonkan. Saling-saling aku semua, bahkan ketika kita tidak menanamkan rasa mahabbah kita, hati kita ini terasanya itu hampa. Hampa banget, beda banget rasanya gitu. Kalau kita menanamkan mahabbah kita kepada Allah dan juga yang tidak, beda banget rasanya. Kalau yang hatinya ditanamkan rasa mahabbah yang besar kepada Allah, insya Allah lempeng-lempeng aja hidupnya juga. Aman, damai. Hindari dari semua permasalahan, kegelisahan itu hindar semua. Beda sama ya, gak menanamkan mahabbah kepada Allah. Gelisah dia. Apa-apa was-was. Ngelakuin ini, ngelakuin itu was-was semua. Ya. Ya contohnya aja. Hidup kacau itu adalah tanda kalau kita tidak disayang terhadap diri kita sendiri juga. Kadang manusia itu enggan dipanggil Allah untuk mendapatkan suatu kenikmatannya, kebaikannya, kemuliaannya, keridoannya, ataupun bahkan pertolongannya. Allah mengutuskan rasul-rasul ya, supaya kita bisa memahami dan juga meminta dengan cara yang benar. Ya kan? Allah utus janjinya dengan mereka, para rasul. Bahkan Allah juga turun sepertiga malam ya. Terakhir, insya Allah said, siapa yang meminta kepadaku pasti akan kuberikan. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku maka aku ampuni. Makanya yuk, banyak-banyak kita menanamkan diri kita terhadap mahabbah pada Allah. Dijamin kok mahabbahnya kita yang kita tanamkan itu gak akan sia-sia kok. Karena setiap mahabbah yang kita berikan kepada Allah, Allah akan memberikan lebih daripada itu. Gimana mungkin kita gak cinta sama zat yang tidak ada kebaikan kecuali datang daripada Allah. Kita diberi gaji, dikasih kerjaan di dunia aja udah seneng-seneng banget kan, ya kan?
Gak ada yang lain gitu yang bisa menjawab doa-doa kita, yang menghindarkan kita dari licinnya dunia, licinnya daripada ujian-ujian gitu, pada kesalahan-kesalahan kita juga. Gak ada yang bisa nutup aib kita, aurat kita, yang hindarin kita daripada bencana-bencana. Ya selain itu siapa lagi kalau bukan Allah? Allah melakukan itu semua ya karena Allah mencintai kita. Karena salih-salih aku semua, ya. Halo, suara saya gerak-gerak nggak? Iya, kedengeran. Makanya dia salih-salih aku semua. Tanda cintanya Allah kepada kita itu ya kita buktikan dengan cara berzikir, mengingatnya. Karena kalau kita tidak mengingat ya susah lagi. Karena tidak mungkin kan kamu mencintai sesuatu melainkan kamu pasti sering mengingatnya. Jadi nggak mungkin kalau kita nggak cinta sesuatu tapi kita nggak begitu gitu kan buat jemput-jemput gitu kan. Jangan sampai kita ini dicap munafik. Kita ngakunya cinta kepada kekasihnya Allah. Kita mengakunya cinta kepada hal yang disukai sama Allah. Tapi justru kita tidak membuktikannya. Kita tidak membuktikan suatu cintaan kita terhadap itu. Kita mengaku cinta kepada Allah tapi kita tidak cinta kepada kekasihnya. Kita mengaku cinta kepada Allah tapi kita tidak mencintai hal yang disukai oleh Allah. Jangan sampai kita dianggap munafik. Ya. Kita mencintai Allah, maka kita pun harus lebih mencintai kekasihnya. Lebih mencintai hal yang disukai oleh Allah. Ya kan? Gak mungkin dong. Yang kita suka itu, yang kita cintai itu, ya kita nggak cintai juga apa yang dia suka. Ya sama juga. Kalau kita mencintai pasangan kita, ya otomatis kita juga akan mencintai atau menyukai hal apa saja yang pasangan kita lakuin kan. Ya begitu juga. Ketika kita mencintai Allah, maka kita juga harus mencintai hal yang disukai oleh Allah. Mencintai Rasulullah SAW adalah bukti cintanya kita kepada Allah. Maka bukti cintanya kita kepada Rasulullah ya dengan cara bersolawat. Jangan sampai kita mengaku cinta, mengaku rindu, mengaku sayang terhadap kekasihnya, tapi kita tidak bisa membuktikan itu semua. Kita enggan untuk bersolawat, enggan untuk menyebut-nyebutnya. Jangan sampai munafik. Orang yang mencintai sesuatu maka tidak akan lepas daripada dia menyebut-nyebut namanya. Kalau kamu mencintai Rasul, maka kamu harus menyebut-nyebutnya dengan cara apa? Bersolawat. Mengingat daripada zuriat-zuriatnya. Sekali saja kamu bersolawat, maka Allah akan memberikan 10 solawat terhadap kamu. Itulah bukti pembalasan cinta. Karena salih-salih ke semua, Allah lah yang berhak untuk diingat, yang paling berhak disyukuri, yang paling berhak diabadihi, yang paling berhak untuk dipuji. Maka ketika semua itu sudah kita lakukan, kita turunkan lagi untuk kekasihnya. Lakukan lagi hal yang sama. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemimpin yang sangat-sangat tidak ada tandingnya. Suatu raja ya, yang gak ada sekutu baginya. Yang Esa yang gak ada tandingannya. Semua yang ada di dunia ini bakalan hancur kecuali dia. Gak ada yang bisa ditaati kecuali dengan izinnya. Gak ada seorang pun yang bermaksiat kecuali dia. Kalau dia ditaati maka Allah akan bersyukur kepada kita yang memberikan
dengan memberikan semua, entah itu rahmat dan juga taufik dan juga nikmat, keridhaan dan sebagainya. Kalau kita maksiati, maka Allah akan memberikan maaf. Tidak akan memberikan maaf, apalagi ampunan. Padahal kan hak dia itu untuk mengabaikan. Tapi Allah ini gak begitu. Seberdosa-dosanya kamu, sebermaksiat-maksiatnya kamu, ya, kalau kamu kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah, Allah akan ampuni. Kecuali orang yang melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu saksi yang paling dekat banget. Pemeliharaan yang paling mulia, yang paling memenuhi janji, adil, ya. Dia menguasai semuanya. Makanya sangat aneh sekali. Aneh gitu kalau kita ngaku cinta, tapi kita gak bisa membuktiin cinta kita kepadanya. Aneh. Ini saya ingat semua teman-teman sekalian, buta mata aja nih berat ya daripada buta mata kepala. Salah satu ciri buta mata hati, kita nggak bisa mencintai Allah dengan benar. Begitu juga kalau kita kehilangan pendengaran kita, kehilangan anggota tubuh. Baik, bismillah kepada seluruh teman-teman. Mohon ditunggu sebentar, kemungkinan jaringan ustazahnya sedang bermasalah. Mohon maaf tadi keluar sendiri. Pokoknya teman-teman yang ngerasa dirinya tuh jauh dari Allah, yang merasa dirinya itu tidak dirahmati oleh Allah, tidak diberikan suatu kemudahan kepada Allah, dari Allah, cobalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, cobalah mendekat kepada Allah. Jangan sedikit pun kamu menjauhi Allah. Karena salih-salih aku semua, kita memaksiati Allah
Padahal kita mengaku cinta sama dia, sama Allah, sama kekasihnya. Secara logika ini adalah apa ya? Aneh. Kalau dibilang kayak tadi yang saya bilang itu aneh, suatu keanehan. Kalau cinta kita jujur, maka kita itu akan tunduk sama Allah, sama perintah-perintahnya Allah, larangan-larangan Allah. Karena sesungguhnya pecinta itu terhadap yang dicintainya itu akan selalu taat. Kalau kamu ya mencintai orang tuamu, otomatis kamu akan mengikuti suatu perintahnya. Ya begitu juga ketika kamu mencintai Allah, maka kamu harus mengikuti perintahnya. Mengikuti hal apa saja yang disukai dan juga menjauhi hal apa saja yang tidak disukainya. Terbalik ya. Sebenarnya salika semua, bagaimana cara kita memperoleh mahabbah kepada Allah? Yang pertama, memperbanyak murakabah kepada Allah, zikir ya, yang dibangunkan atas perenungan antara hubungan nikmat dan juga karunia-Nya yang bersumber daripada pemberian dan juga yang didatangkan daripada Allah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Lalu yang kedua, bertahan berjuang, baik itu keras ataupun lunaknya ikhtiar kita, dari kesanggupannya kita terhadap segala bentuknya penghindaran dari makanan-makanan yang haram, kelakuan-kelakuan yang tidak baik, kemaksiatan-kemaksiatan, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, bertemanlah kamu bersama orang-orang yang salih salihah. Berusaha menjauhkan daripada teman-teman yang basikin. Karena itu akan bisa merugikan diri kamu sendiri. Ya kan? Pernah waktu itu di zamannya Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, sungguh kami sangat mencintai, kami sangat cinta kepada Rabb kami. Sementara itu Allah ingin ada bukti tanda cinta, ya, maka turunkan ayat. Katakanlah wahai Muhammad SAW, jika kalian memang benar-benar cinta kepada Allah, maka buktikanlah dengan mengikuti Nabi. Karena segala hal yang Nabi lakukan adalah semuanya benar. Semuanya baik, itu bisa mengiring kita kepada mahabbah kepada Allah. Syaratnya cinta ini adalah menyesuaikan keinginan diri dengan keinginan yang kita cintai. Mencintai apa yang dicintainya, tidak menyukai apa yang tidak disukainya, dan membenci sesuatu hal yang dibencinya juga. Ya. Itulah bukti cinta. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke moderator. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, jazakillah khair kepada Ustazah yang telah menyampaikan materi tadi. Semoga apa yang disampaikan dapat kita mengerti dengan baik. Baik, untuk selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan kita batasi jadi 5 pertanyaan, 2 on mic dan 3-nya di kolom komentar. Yang ingin bertanya melalui on mic silahkan raise hand terlebih dahulu. Jikalau moderator mengizinkan, tafadhol berbicara. Dan untuk yang diketik nanti akan dibacakan oleh moderator. Tafadhol untuk yang bertanya.
Baik, Afwan Ustazah izin membacakan pertanyaan pertama dari Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah, Ana mau tanya bagaimana cara kita meniatkan semua karena Allah. Oke, kepada Ustazah boleh dijawab pertanyaannya. Tafadoli masykurah. Afwan, boleh diulangi lagi soalnya sinyal-sinyal saya kadang hilang muncul. Baik, Ustazah, Ana ulangi sekali lagi. Ini ada pertanyaan dari Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah, Ana mau tanya, bagaimana cara kita meniatkan semua karena Allah? Baik, kepada Ustazah, mohon dijawab. Waktu dan layarnya kami persilahkan dengan segala hormat. Tafadoli masykurah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Orang yang benar-benar ikhlas terhadap sesuatu. Oh, tidak apa-apa insya Allah ya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, saya nggak bisa jawab. Gitu. Cukup tanamkan rasa ikhlas di hati kamu. Karena rasa ikhlas itu ketika rasa ikhlas itu terus ada dalam diri sendiri ketika melakukan sesuatu, ikhlas ya, maka sampailah niatnya kepada Allah. Orang yang berniat atau yang bertekad diri untuk melakukan sesuatu secara ikhlas, lalu diniatkan, maka sampailah kepada Allah. Ikhlas ya, serahkan semuanya. Yakin juga. Itu meniatkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga
Dengan seperti itu, ya kan? Makanya jadinya kita orang-orang yang berguna, orang-orang yang bermanfaat, walaupun dengan niatnya aja. Walaupun dengan niat ya sedikit lah gitu. Tapi kalau Allah sudah melihat dalam diri kamu itu tertanam suatu kebaikan, suatu keikhlasan, pasti Allah akan mempermudah bagi kamu untuk melakukan kebaikan, berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, jazakillah khair kepada Ustazah yang telah menjawab pertanyaan. Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Dagjaya. Assalamualaikum Ustazah, ana hamba Allah izin bertanya. Seorang filsuf yang bernama Machiavelli pernah berkata, lebih baik ditakuti daripada dicintai. Nah, mahabbah yang sebenar-benarnya itu seperti apa Ustazah? Terkadang seseorang itu keliru melakukan kewajibannya bukan karena memang mahabbah atau rasa cinta ke Allah. Akan tetapi dia beribadah karena tidak ingin masuk neraka dan hanya menginginkan syurga. Padahal syurga itu bukan tentang seberapa banyak amal kita, akan tetapi seseorang masuk surga. Gimana maaf? Tadi yang Apa kalimat terakhirnya kurang kedengaran. Afwan Ustazah, ini pertanyaannya kurang lengkap, jadi Ana ganti pertanyaan. Boleh, Gak boleh. apa-apa, Ustaz. Gak apa-apa. Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Nur Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, apabila Allah mencintai seseorang hamba, apakah hamba tersebut dapat merasakan cinta tersebut? Baik, kepada Ustazah, pertanyaannya jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tentu saja akan merasakan cinta tersebut. Tentu. Makanya kan, kalau kita terus tanamkan cintanya kita itu kepada Allah, Allah akan mencintai kita lebih daripada apa yang kita cinta, apa yang kita sayangi. Allah akan lebih memuliakan. Allah akan memberikan yang lebih. Ya kan? Contoh-contohnya pun tadi sudah saya sebutkan. Tanpa sadar pun, rasa cintanya Allah itu kita bisa rasakan daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Misalnya nikmat rezeki. Kamu diberikan rezeki yang berlimpah. Itu adalah bukti cintanya Allah. Atas kamu sudah mencintai Allah dengan baik dan juga benar. Dengan rasa ikhlas, dengan rasa pengorbanan diri. Ditambah di sana ada ikhtiarmu untuk meraih rezeki itu. Allah menghindari kamu daripada perbuatan-perbuatan yang maksiat. Perbuatan-perbuatan yang buruk. Itu sebagai bentuk cintanya Allah terhadap kamu. Tapi kadang kita sebagai manusia ini gak sadar. Gak sadar sama apa yang Allah kasih. Gak sadar sama cintanya Allah. Kadang gitu. Kita gak ngerasain itu. Karena kita ini gak peka orangnya. Padahal Allah lebih peka loh. Kita menyebut nama Allah aja, Allah sudah peka. Ya hambaku, di sini, kemarilah, gitu. Coba kita peka terhadap semuanya, maka segala sesuatu nikmat yang selama ini kita nikmati itu bisa saja itu adalah hasil daripada mahabbah kita. Makanya kan kita dianjurkan untuk lebih bersyukur lagi, gitu. Baik, Masya Allah, jazakillah khair Ustazah atas jawabannya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Kak
akhwat, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustazah, kenapa jika seorang hamba melakukan maksiat atau zina, doanya cepat sekali dikabulkan, sedangkan pas dia sudah dekat dengan Allah, dia punya hajat dan dia melakukan amalan-amalan agar doanya terkabulkan. Tapi itu semua usaha kayak sia-sia bagi hambanya tadi. Doanya tidak terkabulkan. Kenapa bisa seperti itu, Ustazah? Baik, kepada Ustazah, waktu dan layarnya kami persilahkan dengan segala hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah ini nggak suka sama orang yang zalim. Allah ini nggak suka melihat makhluknya saling menzalimi. Ya kan? Ada yang baik dan juga ada yang buruk. Begitu juga sebaliknya. Ya, ada yang sabar, ada juga yang nggak sabar. Mungkin saja doanya orang-orang yang zalim, orang-orang yang dizolimi ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena orang ini sabar. Ketika dia diberikan suatu musibah, diberikan suatu orang-orang yang zalim terhadap dia ini, ya, melainkan tidak lain untuk Allah melihat suatu kesabarannya dia. Besar apa sabarnya dia? Ketika kesabaran itu sudah meluap dan juga Allah tahu betul rasa sakit hatinya seorang hambanya yang dizolimi ini, maka ketika itu Allah kabulkan, Allah balaskan ya rasa sakitnya dengan cara mengabulkan segala doanya. Orang yang berdoa, ya, orang yang zalim, ya, yang terzalimi, doanya ini dibawa ke atas awan, dibawa ke langit lah, hadapan Allah, dibukakannya pintu. Allah bilang, muliaku, dengan kemuliaanku, kebesaranku akan kupastikan untuk menolongmu, wahai hambaku. Ya walaupun nanti tidak sekarang. Karena orang yang dizalimi itu yang sedang hancur hatinya. Dia berdoa, dikabulkan. Ya, karena itu suatu hal yang mendesak. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika berdoa kepada Allah ketika hendak dibakar. Berdoa selalu menyebut nama Allah. Walaupun ada banyak orang di sana, walaupun Allah sudah kirimkan bantuan gitu, tapi Nabi Ibrahim selalu bilang tidak ada yang lebih bisa menolongku kecuali Allah. Tidak ada yang lebih bisa menyayangiku kecuali Allah. Dengan pertolongan Allah aku bisa. Dengan pertolongan Allah aku selamat. Maka Nabi Ibrahim berdoa, Allah turunkan seketika, ya, langsung dipadamkan Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kan ada doanya ya. Orang yang zalim. Ya Allah, tabarakallah. Tapi jangan mudah untuk seuzon sama Allah ya. Hanya karena doanya itu yang lagi mendesak itu dikabulkan, tapi doa-doa sebelumnya itu belum dikabulkan. Jangan seperti itu, ya kan? Husnuzon sama Allah.
Mungkin aja doa kamu belum dikabulkan karena Allah sudah mempersiapkan hadiah-hadiah terbesar yang mungkin kamu tidak tahu kapan itu akan diberikan oleh Allah. Mungkin saja apa yang kamu panjatkan sekarang ini gak ada apa-apanya daripada pilihan Allah nanti. Jadi sabar dulu. Jangan mudah memponis sesuatu yang tidak benar adanya. Ya, jangan mudah seujon sama Allah. Gitu. Berprasangka baik. Tanamkan dalam diri itu prasangka yang baik. Justru ketika kamu bilang seperti itu, ya apa ya namanya? Sudah tidak yakin lagi. Kamu sudah meragukan kekuasaan Allah. Menyepelekan gitu kan. Allah mungkin ingin melihat seberapa besar usaha kamu dalam berdoa. Seberapa besar sabarnya kamu dalam meminta. Mungkin aja Allah ingin kamu, sini hambaku mendekat lagi. Aku rindu. Rindu dengan kita yang mengangkat tangan kita kepada Allah. Rindu dengan kita yang selalu mengucapkan kata-kata baik ketika kita memohon kepada Allah. Rindu dengan kita yang selalu merayu-rayu Allah. Saking rindunya Allah kepada kita, ya Allah ingin selalu mendengarnya. Sampai nanti kamu mendapatkan hadiah yang jauh lebih besar daripada apa yang kamu harapkan. Tahan dulu. Jangan dulu lah katanya. Sini ngadep aku dulu. Gitu. Jadi jangan sedih kalau doa-doanya itu belum dikabulkan. Jangan juga memperbandingkan antara doa kamu yang lagi begini dan juga lagi begitu. Jangan. Itu sudah ada di porsinya yang masing-masing. Porsi yang berbeda. Alias kebutuhan yang berbeda. Ya. Buat orang-orang yang dizalimin ya cukup jangan dibalas. Balasnya itu cukup mohonkan juga ampunan bagi orang yang menzalimi kamu. Jangan kamu memohon yang gak baik-baik juga. Jangan. Jangan sampai karena kamu ini dapat materi. Oh, kata ustazah ini, kata ustadz ini kan kalau orang yang dizalimi, yang disakiti itu doanya kan selalu dikabulin. Jangan juga kamu karena hal itu kamu berdoa yang enggak. Oh, semoga si fulanah ini cepat mati. Semoga si fulanah ini cepat bangkrut. Yang lain-lainnya jangan. Berbalik nanti sama kamu. Jangan. Balaslah dengan suatu kebaikan, keikhlasan hati. Ya, doakan yang baik-baik. Ya Allah, gitu kan. Si fulanah sudah menyakitiku. Mohon ampun. Mohonkan untuk yang keampunan. Jangan justru membalasnya dengan keburukan. Apalagi doa-doa yang buruk. Jangan. Walau a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Jazakillah khair Ustazah atas jawabannya. Baik, ini ada 2 pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustazah, Ana hamba Allah izin bertanya. Seorang filsuf yang bernama Machiavelli pernah berkata, lebih baik ditakuti daripada dicintai. Nah, mahabbah yang sebenar-benarnya itu seperti apa Ustazah? Terkadang seseorang itu keliru melakukan kewajibannya bukan karena memang mahabbah atau rasa cinta ke Allah. Akan tetapi dia beribadah karena tidak ingin masuk neraka dan hanya menginginkan surga. Gimana tanggapannya Ustazah? Baik, kepada Ustazah, waktu di layarnya kami persilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kenapa seger tadi bilangnya puyeng? Dulu saya sudah disuruh tidur. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maka tanamkan 2 hal. Antara kamu mencintai Allah karena kamu menakuti daripada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Dengan cara begitu,
ya otomatis yang kamu lakukan itu ya karena Allah, bukan karena ya memang karena takut juga, takut masuk neraka gitu kan, takut nanti Allah tidak ridho. Sehingga dengan begitu kamu tanamkan rasa cinta kamu kepada Allah yang besar. Lebih baik ditakuti daripada dicintai. Saya belum paham, saya belum connect nih. Makanya kan perlu di sini juga keikhlasan hati saya semua. Allah akan bisa menilai sendiri kok, mana yang mahabbahnya besar, mana yang melakukan hanya karena takut sendiri tadi. Mungkin guru-guru yang lain bisa menjawab nih. Atau mungkin nanti saya bisa bahas di Instagram saya. Saya sudah screenshot sih. Kadang ada juga seorang anak ya melakukan sesuatu itu bukan karena keikhlasan hatinya. Contoh kecilnya itu mengikuti perintah orang tuanya, yang dimana itu menurut orang tuanya baik, padahal untuk dirinya itu tidak baik. Contohnya adalah melakukan ya disuruh nyopet lah gitu. Antara dia cinta kepada orang tuanya, mau nurut kepada orang tuanya, tapi yang dilakukan adalah sebuah kesalahan. Mana nih? Antara takut, antara cinta, gitu kan? Cinta boleh, tapi untuk mengikuti yang tidak baiknya ya jangan. Ya walaupun memang sebaik-baiknya anak ada ya, senurut-nurutnya anak itu apa kata orang tuanya selalu diikutin semua. Nah itu baik buruknya perintah orang tuanya dilakuin semua. Kan? Jangan sampai kamu melakukan sesuatu kewajibanmu itu karena tertekan. Karena semata-mata takut terhadap Allah, gak mau masuk nerakanya aja. Tapi tanamkan juga rasa cintanya di sana. Ketika kamu sudah menanamkan rasa cinta, ya dengan sendiri kamu akan terhindar juga daripada permasalahan-permasalahan yang bisa membuat kamu masuk neraka. Lalu alam bisawab, nanti untuk detailnya saya jawab ya. Abah saya sudah memanggil karena saya kurang sehat, disuruh istirahat. Walau alam bisawab. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Jazakillah khair kepada Ustazah yang telah menjawab pertanyaan. Baik Ustazah, ini ada satu pertanyaan lagi, mau dijawab nanti apa dilanjutkan sekarang Ustazah? Saya sudah screenshot. Insya Allah nanti saya jawabnya di Instagram saya malam ini. Kebetulan juga kemarin waktu saya kajian dengan tema yang sama itu belum jawab juga. Jadi bisa nyambung gitu nanti insya Allah. Malam ini saya jawab. Di Instagram Baik, saya ya di story. Just langsung ke Instagram saya aja sekarang nanti. Oke, baik Ustazah. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Jazakallah khair kepada Ustazah yang telah menjawab semua pertanyaan dalam sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya kita memasuki acara kita yaitu closing statement. Kepada Ustazahnya, waktu dan layar kami persilakan dengan segala hormat. Gimana? Sinyal saya hilang. Baik, acara selanjutnya yaitu closing statement kepada Ustazah. Waktu dan layarnya kami persilahkan dengan segala hormat. Masya Allah, tabarakallah.
Teman-teman sekalian, guru-guru sekalian juga yang saya sangat cintai, karena Allah, ya mungkin kalau tanpanya kajian ini, kalau tanpa ridhonya Allah, kita mungkin nggak bisa ketemu di sini. Ya, baik ataupun buruknya kita, buruknya saya, semoga senantiasa Allah ampuni kita semua. Satu hal saya ke semua, ya. Barang siapa yang mencintai orang yang dicintai Allah, niscaya Allah akan mencintai orang itu. Barang siapa yang memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah akan memuliakan orang itu. Maka jangan ragu lagi untuk menanamkan rasa mahabbahmu, rasa cintamu terhadap Allah, terhadap apa yang Allah muliakan, apa yang Allah sanjungkan, cintai. Ya, karena mahabbah kepada Allah itu tidak akan pernah sia-sia dibandingkan mahabbahnya kita terhadap makhluknya Allah. Karena bukan terus rasa mahabbahmu, ya, kurangkan juga rasa dengkimu, husnuzon terhadap Allah. Kalau ada biswab, mohon maaf apabila saya banyak salahnya, banyak kekeliruan dalam penyampaiannya juga. Mungkin insya Allah, kalaupun ada kata-kata yang tidak baik dan juga yang kurang berkenan di teman-teman sekalian, boleh teman-teman sekalian mengkritik saya, mengkoreksi dan juga menegur saya. Dipersilahkan terbuka lebar untuk diri saya sendiri untuk mengupgrade semuanya. Ya, baik teman-teman sekalian, kita tutup dengan doa. Saya harapkan semua teman-teman di sini memberikan keikhlasan hatinya untuk berdoa kepada Allah untuk kita semua dan juga teman-teman semuanya yang ada di sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sempurna imannya, yang tidak pernah goyah imannya, yang selalu taat kepadamu ya Allah, yang memenuhi kewajiban-kewajiban, yang memelihara suatu ibadah, yang memelihara ibadahnya, yang tidak pernah meninggalkan ibadahnya, terutama sholat ya Allah, yang selalu memberikan zakat, yang mencari apa yang ada di sisimu ya Allah. Ya Allah, kami mengharapkan suatu ampunan-Mu yang berpegang pada petunjuk, yang berpaling daripada kebatilan, yang zuhudnya di dunia. Kuatkan kami ya Allah, kuatkan teman-teman kami, saudara-saudara kami, guru-guru kami, ulama-ulama kami dalam zuhudnya di dunia, yang menyenangi di akhir, yang ridho dengan kehendak-Mu ya Allah, ketentuan-Mu ya Allah, yang sabar ya Allah, yang mensyukuri nikmat-Mu, yang selalu sabar atas segala musibah. Ya Allah, kami tidak ada apa-apanya dibandingkan hal-hal yang sudah Engkau berikan terhadap kami. Yang di bawahnya panci-panci junjungan kami Nabi Muhammad SAW, yang pada hari kiamat nanti, ya Allah, kami memohonkan untuk bisa bertemu sama beliau, dengan kekasih-kekasihnya beliau, para sahabat, para tabi'in, ya Allah, yang meminum di telaga-telaga Muhammad SAW, yang masuk ke dalam surga-Mu, yang selamat daripada api neraka, yang duduk di atas ranjangnya suatu kemuliaan, yang menikah dengan para bidadari. Ya Allah,
Kami adalah manusia-manusia yang membutuhkan ampunan-Mu, yang membutuhkan suatu keridhaan-Mu, yang membutuhkan suatu kasih sayang-Mu, ya Allah. Maka mudahkanlah kami untuk menggapai itu semua. Ampunkanlah orang tua kami. Mungkin saja dengan lisan kami pernah berkata yang tidak baik, kami pernah berkata yang membuat hati orang tua kami luka, ya Allah. Hati teman-teman kami luka, hati para masyaikh kami luka, ya Allah. Maha ampunilah kami, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan untuk memohon, ya Allah. Ya Allah, dengarlah kami daripada hal-hal yang baik, yang memakan makanan surga-Mu kelak, ya Allah, yang meminum susu dan madu yang murni, Allah. Dekatkanlah kami bersama orang-orang yang Engkau berikan nikmat daripada para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang salih, yang mereka itulah teman-teman yang terbaik. Itulah keutamaannya dan juga berkah dari-Mu, ya Allah. Cukupkanlah bahwasanya Engkau, ya Allah, yang maha mengetahui. Ya Allah, jadikanlah kami pada malam hari ini yang mulia, yang diberkahi. Ini termasuk orang-orang yang bahagia yang ada di sini, termasuk orang-orang yang mulia, ya Allah. Berikanlah kemudahan-Mu, ya Allah. Berikanlah kepada kami hidayah. Berikanlah kepada kami ketakwaan. Berikanlah kepada kami keistiqomahan, ya Allah. Dan juga berikanlah kepada kami termasuk orang-orang yang berbahagia, yang diterima amalnya. Dan janganlah Engkau jadikan kami tergolong orang-orang yang celaka dan juga ditolak amalnya. Ya Allah, semoga Engkau mencurahkan rahmat dan juga junjungan kami Nabi Muhammad SAW kepada seluruh keluarga dan juga sahabatnya beliau, keluarga kami, para sahabat kami, para masyaikh kami, ya Allah. Karena berkat rahmat-Mu, ya Allah, wahai yang paling penyayang di antara yang penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maka kami memohon, ya Allah, dengan berharap keikhlasan hati, tidak lain kepadamu, ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Al-Fatihah. Kita tutup majelis ini. Semoga semua teman-teman di sini halal ridhonya memaafkan saya. Ya, saya mohon juga doanya untuk saya yang kurang sehat. Sampai tadi di pertengahan abah saya nyuruh saya istirahat. Mungkin dengan doanya teman-teman sekalian, insya Allah nikmat sakitnya saya ini bisa menjadi penggugur dosa bagi saya dan juga teman-teman sekalian yang udah rela ya mengangkatkan doa untuk saya, untuk orang-orang yang merasakan sakit sekarang ya, dan juga para sahabat-sahabat kita, keluarga kita, masyaikh kita, dan juga yang lainnya yang mendengar ini semua. Ya, semoga diberikan kesehatan, diberkahi semuanya, dipermudah segalanya, ya. Semoga kita juga bisa berkumpul kelak bersama atas kesaksian ini, kita berkumpul di dunia, ya. Semoga kita berkumpul juga di akhirat, sebagaimana kita berkumpul pada malam hari ini, insyaallah. Allah ridhonya maafkan saya ya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.